rudal udara ke udara, diluncurkan dari jarak ratusan kilometer, lalu menghancurkan bomber musuh sebelum mereka tahu dari mana datangnya. Inilah senjata yang disebut-sebut sebagai salah satu kartu truf Rusia di langit. Sebuah pesan yang dikirim Rusia ke langit Eropa. Jangan coba dekati, atau langit akan membakar kalian semua. Inilah mimpi buruk yang sedang disiapkan oleh Rusia, dan namanya adalah R-37M. Ini bukan rudal biasa. R-37M rudal udara ke udara yang dikembangkan untuk menghancurkan dari jarak jauh. Rudal ini bisa mengunci target dari jarak 400 km. Dan melesat dengan kecepatan Mach 6, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari oleh pesawat tanker, AWACS, bahkan bomber strategis. Namun bukan itu yang paling menakutkan. Yang benar-benar mengubah wajah peperangan udara adalah kabar bahwa Rusia sedang menyiapkan versi nuklir dari rudal ini. Satu rudal diluncurkan bukan untuk menjatuhkan satu pesawat, tapi untuk menghancurkan seluruh formasi udara musuh hanya dengan efek kejut ledakan nuklir di udara. Bukan presisi yang dikejar, tapi kehancuran massal. Langkah ini tidak datang tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, sistem pertahanan udara Rusia mulai terlihat bocor. Drone Ukraina, rudal jelajah NATO, bahkan bom pintar berhasil menyerang pangkalan militer Rusia secara langsung. Dan setiap serangan ini membuat pertanyaan besar muncul di Kremlin. Bagaimana jika NATO menyerang secara penuh? Dengan puluhan bomber dan fighter, apakah Rusia sanggup menghentikannya? Jawabannya adalah tidak, jika hanya mengandalkan sistem pertahanan darat. Itulah sebabnya rudal udara seperti R-37M versi nuklir menjadi ujung tombak baru. Diluncurkan langsung dari udara, rudal ini tidak bergantung pada radar darat yang bisa dibutakan. Ia dibawa oleh pesawat tempur, di ketinggian, di luar jangkauan rudal jarak pendek musuh, dan satu rudal ini bisa meluluh lantakkan seluruh langit. Menurut laporan Pentagon, versi nuklir dari R-37M tidak butuh akurasi tinggi, cukup mendekati formasi target, dan ledakan nuklir udara akan menghasilkan gelombang kejut serta pulsa elektromagnetik yang bisa merontokkan semua sistem di sekitar. Artinya, tak perlu menembak satu persatu. Satu tembakan cukup untuk menghapus seluruh skuadron. Tapi kenapa Rusia menunjukkan ini sekarang? Jawabannya bisa jadi ada di Belarus. Beberapa hari lalu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko datang ke Moskow. Dia dikenal bukan sekadar sekutu, tapi perpanjangan tangan Kremlin untuk misi berisiko tinggi. Dan kedatangannya kali ini memicu spekulasi besar. Rusia berencana menjadikan wilayah Belarus sebagai titik peluncuran R-37M berisi hulu ledak nuklir. Secara geografis, Belarus sangat strategis. Dari wilayah selatan, rudal udara yang diluncurkan bisa mencapai Kiev, Lvov, bahkan Rzeszów di Polandia, hanya dalam hitungan menit. Dan jika itu terjadi, maka seluruh front timur NATO akan menyala. Tapi Rusia tidak gegabah. Mereka tidak akan menembak lebih dulu, tapi mereka ingin mengirim pesan. Jika kalian kirim bomber ke udara kami akan menyambutnya dengan api yang tak bisa kalian padamkan. Amerika mungkin tidak akan langsung terjun. Cina bisa memilih diam. Dan di tengah kebingungan ini, rudal seperti R-37M versi nuklir menjadi simbol nyata bahwa peperangan modern tidak lagi tentang jumlah pasukan, tapi tentang siapa yang siap menekan pemicu terakhir. Dan sekarang, pemicu itu tergantung pada siapa yang lebih dulu panik.